Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, seruan dakwah Islam yang paling puncak adalah untuk beriman dan bertakwa. Sehingga dalam khutbah Jumat, ayat Al-Quran tentang takwa menjadi rukun. Kalau tidak disebut ayat takwa, tidak sah khutbahnya. Itulah tujuan ajaran Islam dan tujuan dari dakwah Islamiyah, agar umatnya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa demikian? Karena iman dan takwalah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, surga itu hanya disediakan untuk orang beriman dan bertakwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Bahkan sakit sakaratul maut, yang sakitnya paling pedih di dunia ini, tetapi bagi orang yang beriman dan bertakwa tidak akan merasakan sakit sakaratul maut. Inilah yang dikatakan Allah pada surat Yunus ayat 62, 63 dan 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Janji-janji Allah selalu tepat. Demikian itu kemenangan yang agung. Dan siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah adalah mereka-mereka orang yang beriman dan bertakwa. Profesor Ali Syahbuni dalam kitab tafsir beliau mentafsirkan ayat ini bahwa orang-orang beriman dan bertakwa itu adalah kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu bila sedang sakaratul maut akan dikelilingi oleh malaikat. Dan para malaikat itu akan mengatakan kepada malaikat Israel, "Hai Israel, itu kekasih Allah." Dengan penuh kehati-hatian Israel mencabut nyawa orang bertakwa, sehingga dia tidak merasakan sakit nyawa waktu nyawanya dicabut. Sangatlah mudah bagi Allah merubah rasa sakit menjadi rasa senang. Orang-orang beriman bertakwa saat sedang sakaratul maut dinampakkan surga di pelupuk matanya. Allah sudah contohkan pada peristiwa Nabi Yusuf. Al-Quran surat Yusuf ayat 31. Wanita-wanita Mesir tidak merasa sakit, jari-jari mereka terpotong-potong melihat Nabi Yusuf melintas di hadapan mereka. Kegantengan Nabi Yusuf yang hanya seujung kuku potongan surga, apalagi surga yang asli dan bidadari yang melintas di hadapan mata, sakit sakaratul maut akan hilang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, iman dan takwa ini bukan untuk keselamatan di akhirat saja, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kemakmuran umat manusia di dunia ini. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akadznahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya
penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan, pasti kami akan berikan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka ingkar kepada Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah negara kita ini mendapat berkah dari langit dan bumi? Tentu belum. Musibah terdapat di mana-mana. Hujan turun dari langit mengakibatkan banjir dengan korban nyawa, dan gempa dahsyat juga menghancurkan negeri dan korban nyawa. Dan BMKG selalu membawa berita menakut-nakuti kita. Kota Padang akan digoncang gempa dahsyat, lebih dahsyat dari gempa 2009. Pertanyaan lain, apakah ada negara di dunia ini yang mendapat berkah dari langit dan bumi? Jawabannya ada. Contohnya negara Saudi Arabia. Saudi Arabia merdeka di tahun 1932 Masehi, 13 tahun lebih dulu merdeka dari Indonesia. Proklamatornya dan raja pertamanya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud. Di awal pemerintahannya, Raja Abdul Aziz mendapat tantangan berat. Negara baru saja selesai perang dan Abdul Aziz baru kembali dari pengasingan. Bagaimana menghidupi rakyat? Dengan apa roda pemerintahan dibiayai? Kas negara kosong, sumber daya alam kosong, sementara tanah Saudi padang pasir tandus. Kehidupan rakyat saat itu dengan berkebun korma dan gembala domba. Di sisi lain udara ekstrim, musim panas 50 derajat Celcius, musim dingin di bawah 0 derajat. Istana dan kantor-kantor belum ada. Terpaksalah Abdul Aziz dengan para menterinya mengelola negara di kemah-kemah sederhana yang berpindah-pindah, di padang pasir musim dingin dan di lembah-lembah musim panas. Negara Saudi Arabia di awal kemerdekaannya adalah negara miskin, lebih miskin daripada negara Indonesia saat awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, rakyat Saudi sulit untuk makan sehari-hari. Mendapatkan 1 liter gandum saja susah. Itu yang khatib dengar dari orang-orang tua Saudi. Rumah-rumah penduduk hanya dibuat dari tanah liat. Listrik belum ada, jalan-jalan belum dibangun. Raja Abdul Aziz tampil ke depan memimpin negaranya. Beliau takwanya tinggi dan penghafal Al-Quran serta menguasai ilmu-ilmu Al-Quran berkat ajaran dari bapaknya Abdurrahman. Raja Abdul Aziz merenung surat Al-A'raf ayat 96. Beliau mentafsirkan bahwa rakyat dan negara bisa disejahterakan dan dimakmurkan, tetapi dengan syarat adalah rakyat itu harus beriman dan bertakwa terlebih dahulu. Itu firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 96. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk membina rakyat untuk menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa? Maka beliau mencontoh program Rasulullah. Media apa dan bagaimana Rasulullah membina umat untuk menjadi umat beriman dan bertakwa, yaitu mendirikan salat dengan disiplin dan berjamaah. Raja Abdul Aziz mencontoh sunnah Rasulullah, yaitu membuat program wajib salat berjamaah kepada seluruh rakyatnya yang laki-laki. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, awal ma yuhasabu yaumul qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sair amalu, idza fasadat fasada sair amalu. Yang pertama dihisab di hari akhirat nanti adalah salat. Kalau salatnya benar, benar semua amalnya. Tetapi kalau salatnya rusak, rusak semua amalnya. Menurut Raja Abdul Aziz, kalau salatnya benar, maka benar semua amalnya. Dengan berdisiplin menjaga salat berjamaah bisa menjadikan hamba beriman dan bertakwa. Seperti itu yang dilaksanakan Rasulullah untuk membina umat semasa hidup beliau. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sekalipun dalam keadaan perang. Selama hidupnya Raja Abdul Aziz bersama rakyatnya menjaga dan disiplin salat berjamaah walaupun negara dalam keadaan miskin. Sungguh pun berpindah-pindah dari kemah. Walaupun suhu panas menyengat, dingin yang menusuk, salat berjamaah tetap berdiri. Raja Abdul Aziz mempunyai anak sebanyak 68 orang. Raja Abdul Aziz sangat marah bila salah satu anaknya yang tidak ikut salat berjamaah. Kemudian
Raja Abdul Aziz memerintahkan kepada rakyatnya setiap sesudah salat untuk menghafal Al-Quran, sehingga anak-anak beliau jadi anak-anak penghafal Al-Quran. 2 program salat berjamaah dan menghafal Al-Quran beliau terapkan sampai beliau wafat pada tahun 1953. Raja Abdul Aziz digantikan oleh anak sulung beliau, Saud bin Abdul Aziz. Di masa Raja Saud, program salat berjamaah dan hafal Al-Quran lanjut seperti yang diajarkan oleh bapaknya, dan ekonomi mulai membaik, tetapi masih terdapat kemiskinan di sana sini. Pada tahun 1964, Raja Saud meninggal digantikan oleh Raja Faisal, anak kedua Raja Abdul Aziz. Di masa Raja Faisal, salat berjamaah dan hafal Al-Quran tambah diperhatikan, dikeluarkan peraturan raja. Imam dan garin digaji oleh pemerintah, disiapkan rumah tempat tinggal mereka. Undang-undang itu berlaku sampai sekarang. Dengan istiqamahnya, pemerintah dan rakyat Saudi melaksanakan salat berjamaah dan hafal Al-Quran. Salat berjamaah dan dekat dengan Al-Quran itu penyebab terbentuknya masyarakat Saudi yang takwa dan beriman. Kaum muslimin yang mulia, inilah Allah buktikan janji Allah. Allah Ta'ala menepati janjinya sebagaimana tertera pada surat Al-A'raf ayat 96. Bila penduduk negeri beriman, bertakwa, akan Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Setelah 30 tahun lamanya rakyat Saudi berdisiplin melaksanakan salat berjamaah dan menghafal Al-Quran, baru ditemukan minyak dari perut bumi Saudi. Raja mereka Abdul Aziz saat itu sudah meninggal dunia. Langit Saudi memberikan berkah dan perut bumi Saudi menyemburkan minyak yang jumlahnya sangat besar. Bukan sekedar ladang, tetapi danau-danau minyak, dan tidak perlu dibor, tetapi dibuka saja kulit permukaan bumi sedikit sudah ditemukan danau minyak. Bahkan di beberapa lokasi menyembur-nyembur minyak ke permukaan dengan sendirinya. Karena banyaknya cadangan minyak di muka bumi Saudi, sehingga Arab Saudi adalah negara penghasil minyak terbesar di dunia. Ketaatan kepada Allah oleh bapa bangsa mereka, Raja Abdul Aziz As-Saud, 30 tahun kemudian setelah beliau meninggal, baru keberkahan turun dari Allah. Beliau tidak merasakan dan tidak menikmati dan dari berkah itu, tetapi anak cucu dan rakyatnya menikmati harta berlimpah sampai sekarang. Abdul Aziz As-Saud adalah bapa bangsa Saudi yang disegani oleh rakyat, seorang pemimpin yang saleh dan taat beragama. Banyak rakyat Saudi memberi nama anak mereka Abdul Aziz. Dengan keberkahan yang Allah berikan dari perut bumi Saudi, negara Saudi berubah nyata, seperti membalikkan telapak tangan dari negara miskin menjadi negara super kaya. Dengan minyak bumi, pemerintah dapat mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan yang luar biasa. Khatib pernah tinggal 25 tahun di Arab Saudi, menyaksikan dan menikmati hidup sejahtera dan makmur di Arab Saudi. Berobat gratis tanpa embel-embel BPJS. Cuma datang bawa KTP, sebesar apapun penyakit akan diobati gratis dengan obat serta tempat tidur VIP semua. Pendidikan gratis dari TK sampai universitas. Pendidikan bukan gratis saja, tetapi semua masyarakat mendapatkan beasiswa dengan kualitas pendidikan kelas dunia. King Saud University, salah satu di universitas di Arab Saudi, terhitung universitas terbaik di dunia. Di sana Khatib pernah berkuliah. King Saud University ini ranking 20 di dunia dibandingkan dengan UI yang hanya nomor 220 dunia. Saudi Arabia dengan keberkahan dari Allah menjadikan negara itu dengan kekayaan berlimpah. Kekayaan Saudi bukan saja dinikmati oleh rakyatnya, tetapi kekayaan Saudi Arabia dirasakan dan dinikmati oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara Afrika, negara Asia Tengah seperti Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan dan lain-lainnya. Juga negara Asia Tenggara, Filipina, Indonesia. Di Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan, bahkan di Sumatera ini, dan khususnya di Minangkabau, dan lebih khusus lagi masjid kita Syekh Ahmad Khatib yang sedang kita tempati saat ini juga ada mendapat bantuan dari Saudi Arabia. Pada tahun 2008, Khatib di-SK-kan oleh
Gubernur Pak Gamawan Fauzi untuk mencari dana ke Arab Saudi. Saat itu khatib masih berdomisili di sana. Khatib konsep proposal pembangunan masjid ini dengan nilai 500 miliar di kantor BPDA di depan masjid ini bersama Ustaz Irsyad Safar, dan proposal itu bawa ke Riyadh dan khatib ajukan ke Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Berselang 6 bulan berikutnya khatib pergi langsung menghadap raja. Proposal yang khatib ajukan disetujui Raja Abdullah berupa pemberian hibah untuk Sumatera Barat senilai 50 juta dolar Amerika. Dirupiahkan saat itu sebanyak 500 miliar yang masuk ke kas Sumatera Barat pada tahun 2010. Dari segi pendidikan, insya-Allah Arab Saudi akan menyumbangkan untuk Sumatera Barat satu perguruan tinggi. Sudah disetujui Raja Salman, yang mana biaya operasionalnya ditanggung semua oleh Arab Saudi dan mahasiswanya dapat beasiswa. Universitas ini akan didirikan di komplek Universitas Padang. Dari segi ekonomi, insya-Allah Saudi Arabia akan investasi besar-besaran sekira 150 triliun untuk mendirikan mega proyek di Sumatera Barat berkat dukungan penuh dan kesungguhan Bapak Gubernur kita Buya Mahyildi Ansarullah untuk menjalin hubungan dengan Arab Saudi, sehingga hubungan Saudi Arabia dengan Provinsi Sumatera Barat sangat harmonis saat ini, dan Khatib dipercaya Pak Gubernur sebagai juru bicara dan penghubung ke Arab Saudi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan disiplin dan menjaga salat berjamaah, menghafal Al-Quran, berbuah menjadikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, dan dengan iman dan takwa bisa memancing keberkahan dari Allah Ta'ala. Keberkahan yang berlimpah bukan saja mensejahterakan negara itu sendiri, tetapi juga memberi bantuan untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Raja Abdul Aziz As-Saud yang mencontoh sunnah Rasulullah, yaitu disiplin salat berjamaah dan dekat dengan Al-Quran, tentu bisa kita ambil sebagai contoh bagi kita semua, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Saudi Arabia yang sudah berhasil membina masyarakatnya melalui salat jamaah dan menghafal Al-Quran menjadi beriman dan bertakwa, dan dengan iman dan takwa tidak mustahil pula Sumatera Barat akan dapat berkah dari Allah Ta'ala, seperti halnya Saudi Arabia menjadi negeri makmur, sentosa penuh reda dan rahmat Allah Ta'ala. Baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk meraih predikat beriman dan bertakwa memang berat dan membutuhkan pengorbanan. Salat jamaah, menghafal Al-Quran dan mengerjakan salat sunat-sunat dan yang lainnya, kemudian puasa Senin yang Kamis. Bahkan para sahabat dahulu rela menyumbangkan nyawanya untuk mencapai derajat iman dan takwa. Tetapi ingat bahwa iman takwa itu, predikat iman takwa itu adalah fauzun azim, kata Allah, kemenangan yang agung. Kemenangan itu bukan dirasakan untuk diri kita sendiri, tetapi kemenangan itu juga akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Anak cucu kita dimudahkan urusan dunianya dan akan menjadi anak-anak soleh dan salehah.
فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون وزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا عامة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا